saya Julius Bandu Prayoga, NIM 120210026 dari Prodi Teknik Sipil TPB 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman bahasa C++ terkait tugas UAS PKS Institut Teknologi Sumatera. Program yang pertama saya buat yaitu bidang studi biologi, yaitu pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini adalah program yang saya akan buat, yaitu tentang Windows Peak dan non Windows Peak. Tujuannya adalah untuk memprediksi kemungkinan seseorang memiliki bentuk rambut Windows Peak berdasarkan data user tentang kepemilikan bentuk rambut Windows Peak dari gen ayah dan ibu. Nah, Windows Peak sendiri tumbuh rambutnya seperti huruf V kan tadi, dikontrol oleh gen W, diambil dari Windows Peak itu sendiri. Gen W besar ini bersifat dominan, yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar atau homozigot dominan, atau W besar W kecil atau heterozigot. Nah, di non Windows Peak sendiri ini adalah orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V, yang memiliki genotip homozigot atau resesif atau W kecil. Program yang kedua yaitu di bidang studi fisika. Tentang materi yang saya ambil adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan sendiri yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Percepatan di dalam gerak lurus beraturan sama dengan 0, dikarenakan tidak adanya percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Nah, untuk rumus gerak beraturan atau GLB yaitu V sama dengan S per T atau jarak per waktu. Untuk mencari S atau jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi waktu. Jarak dibagi kecepatan. Tujuan program ini adalah untuk mencari nilai salah satu variabel yang akan dipilih oleh user menggunakan rumus GLB tersebut. Di sini sudah tampil flowchart pertama, program pertama yaitu di bidang studi biologi dengan materinya adalah pewarisan sifat. Nah, tujuannya ini untuk memprediksi kemungkinan seseorang memiliki bentuk rambut Windows Peak berdasarkan data user tentang kepemilikan bentuk rambut Windows Peak dari gen ayah dan gen ibu. Langkah pertamanya yaitu saya mendeklarasikan array bentuk rambut dengan tipe string. Array size-nya 2, dan saya juga mendeklarasikan string ulang. Di sini sudah memiliki ketentuannya. Untuk W besar itu bentuk rambut Windows Peak. W kecil bentuk rambut tidak Windows Peak. Di program ini dijalankan dengan perulangan do while. Setelah penulisan do, kemudian diberikan perintah untuk jalannya program. Program akan meminta user menginputkan bentuk rambut ayah dalam array. Di sini bentuk rambut dengan indeks 0 adalah bentuk rambut ayah. Indeks 1 itu masukkan bentuk rambut ibu. Selanjutnya program akan
mengeksekusikan inputan user dalam percabangan if. Jika sesuai dengan kondisi if, maka prediksi akan tercetak keluar. Kondisi dalam if adalah yang pertama ini, jika ayah memiliki bentuk rambut widow's peak dan ibu memiliki rambut widow's peak, maka dia bernilai benar. Dan keluar outputnya, kamu mempunyai bentuk rambut widow's peak yang dominan, atau you have dominant widow's peak. Jika salah, program akan ke selanjutnya, yaitu jika bentuk rambut ayah widow's peak dan bentuk rambut ibu tidak widow's peak, berarti program akan menampilkan bentuk rambut widow's peak tetapi tidak dominan. Selanjutnya, jika ini salah, memasukkan inputnya salah, maka akan ke sini, atau perulangan if, persabangan if. Jika ayah mempunyai rambut tidak widow's peak dan ibu mempunyai rambut widow's peak, maka kamu mempunyai rambut widow's peak. Jika tidak, maka percabangan if-nya akan ke sini. Jika ayah tidak memiliki rambut widow's peak dan ibu tidak memiliki rambut widow's peak, maka yang keluar adalah you don't widow's peak. Jika tidak sesuai dengan ini, percabangan if, maka output yang dimasukkan itu akan salah dan akan ke sini, ke output do you want to start again. Dan kita kembali ke do while. Jika kita memilih ya, akan kembali ke awal, ke sini. Jika tidak, maka program akan selesai. Untuk lebih jelasnya, kita run. Masukkan bentuk rambut ayah W besar, ibu W besar. Maka kamu mempunyai bentuk rambut widow's peak yang dominan. Jika kita ingin mengulangnya, kita masukkan Y, bentuk rambut ayah W kecil, bentuk rambut ibu W kecil. Maka kamu tidak punya bentuk rambut widow's peak. Jika selesai, kita pencet N dan program akan selesai. Seperti itu. Selanjutnya ke bahasa pemrograman C++. Di sini selanjutnya adalah pertama bahasa pemrograman C++. Yang pertama adalah include iStream. Nah, iStream ini ada singkatannya, atau ini merupakan input atau input dan output yang digunakan untuk memanggil fungsi yang ada pada library file header, seperti fungsi input pada cin dan fungsi output pada cout. Selanjutnya ada username space std, dan di sini ada enter main, lalu ada string bentuk rambut. Di sini merupakan bentuk array, dan lalu string ulang. Nah, string sendiri itu digunakan untuk menampung kumpulan karakter pada tipe data. Selanjutnya di sini ada code widow's peak program, dengan catatannya ini, jika dia W besar, bentuk rambutnya widow's peak, W kecil, bentuk rambutnya non widow's peak. Di sini dilakukan perulangan do while sendiri itu pengecekan kondisi yang akan dilakukan di akhir perulangan, sehingga walaupun kondisi false, perulangan akan tetap berjalan minimal 1 kali.
di sini ada cout, masukkan bentuk rambut ayah. Nah, di sini merupakan pengaplikasian dari array. Bentuk rambut ayah dengan indeks 0, bentuk rambut ibu itu merupakan cin bentuk rambut ibu dengan indeks 1. Nah, di dalam selanjutnya program akan menginputkan percabangan if else. Nah, di sini bentuk rambut yang sudah dijelaskan tadi. Bentuk rambut ayah adalah Windows Peak, bentuk rambut ibu Windows Peak, maka kamu mempunyai bentuk rambut yang dominan. Jika bentuk rambut ayah Windows Peak dan bentuk rambut ibu non Windows Peak atau tidak Windows Peak, kamu punya rambut Windows Peak. Dan ini sama, yang ini you have Windows Peak tapi tidak dominan. Selanjutnya yang tidak Windows Peak dan tidak Windows Peak, kamu punya bentuk rambut tidak Windows Peak. Jika program yang dimasukkan salah, akan keluar output do you want to start again, lalu kamu akan memilih yes or no. Nah, di sini ada gerbang logika AND. Gerbang logika AND ini membutuhkan 2 atau lebih masukan atau input untuk kemudian hanya menghasilkan satu keluaran atau output. Nah, di sini lalu ada gerbang logika OR. Ini memiliki konfigurasi input 0 dan 0 akan menghasilkan 0, 0 dan 1 akan menghasilkan 1, 1 dan 0 akan menghasilkan 1, dan 1 menghasilkan 1. Oke, langsung saja kita jalankan programnya, kita run. Nah, seperti ini, udah ada catatannya. Kita masukkan bentuk rambut ayah, W besar, ibu, W besar, maka memiliki dominan Windows Peak. Kita ulangi dengan memencet memasukkan yes. Ayah W kecil, ibu W kecil. Kamu akan mempunyai bentuk rambut, tidak mempunyai bentuk rambut Windows Peak. Oke, kita akhiri program. No. Program akan berhenti. Oke, di sini program yang kedua bentuk flowchart. Di sini tentang program studi fisika. Dengan materinya adalah gerak lurus beraturan. Materi ini terdapat 3 variabel, yaitu V, S, dan T, di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, T adalah waktu. Tujuan program ini untuk mencari salah satu variabel yang akan dipilih oleh user menggunakan rumus GLB, yaitu V sama dengan S per T. Langkah pertama, saya akan mendeklarasikan variabel pilihan dalam tipe data integer. Variabel pilihan berfungsi untuk menyimpan pilihan perhitungan. Lalu di sini array. Di sini ada variabel VST dengan tipe real dengan array size-nya 1, dan saya juga mendeklarasikan pula variabel hitung dengan tipe datanya adalah string. Di program ini terdapat pengulangan do while. Do while ini digunakan untuk mengulang perintah do jika kondisi dalam while terpenuhi. Oke, ini do. Lalu di sini akan menampilkan output program gerak lurus beraturan atau GLB. Ada angka untuk pertama kecepatan, kedua jarak, ketiga waktu. Apa yang ingin Anda pilih itu hitung di pilihan input kalian antara memilih kecepatan, jarak, atau waktu. Setelah itu terdapat percabangan if. Kondisi dalam if ini dipengaruhi oleh angka yang diinput oleh user. Misal kita pilih 1 itu kecepatan, 2 itu jarak, 3 itu waktu tempuh. Jika tidak sesuai dengan ketiga ini, maka program akan mengeluarkan output pilihan yang Anda masukkan salah, dan dilakukanlah akan menampilkan ini
apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Jika iya, akan dilakukan perulangan. Oke. Nah, kembali ke sini atau pilihan pertama. Di dalam if ini terdapat perulangan menggunakan for. Di dalam for ini dideklarasikan variabel i dengan nilai awal 0, memiliki i kurang dari n dan bersifat maju atau i++. Kemudian di dalam perulangan for, program akan meminta user menginputkan nilai dalam variabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. Nah, untuk variabel ini kecepatan, kita diminta untuk memasukkan jarak, waktu, dan rumus yang dipakai adalah S per T untuk mencari kecepatan. Dan jika sudah, dia akan mengeluarkan outputnya di sini. Untuk yang kedua adalah menghitung jarak tempuh menggunakan sama perulangan for. Kita kalau menghitung jarak harus memasukkan data kecepatan dan waktu dengan dilakukan rumus ini ya, sama dengan V kali T, dan hasilnya akan keluar. Jika untuk pilihan ketiga kita mencari untuk menghitung waktu, sama masih dilakukan perulangan for. Di sini kita harus memasukkan kecepatan, memasukkan jarak, dan rumus yang dipakai adalah S per V. Nah, jika tidak sesuai yang tadi dijelasin, maka pilihan yang dimasukkan itu salah atau error ya, dan program akan menampilkan output apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi. Jika ya, maka kita pilih Y dan akan mengulang kembali ke awal sini. Untuk lebih jelasnya kita jalankan program. Nah, kita di sini akan mencari kecepatan. Jaraknya adalah 1500. Masukkan waktu tempuhnya 160. Nah, nilai dari kecepatannya adalah 9,375. Di sini kita menggunakan titik. Nah, jika kita melakukan perulangan lagi, kita update Y. Nah, kita akan mencari jarak. Kita sembarang saja memasukkan angkanya. Kecepatannya adalah 300. Waktu tempuhnya adalah 60. Nah, berarti jarak yang ditempuh adalah 18.000 meter. Oke, ingin melakukan perhitungan lagi? Tidak. Program akan berhenti. Di sini kita menggunakan rumus pemrograman C++. Yang pertama ada seperti biasa, itu ada include IOStream yang tadi sudah dijelaskan. IOStream sendiri merupakan kepanjangan dari input dan output yang digunakan untuk memanggil fungsi yang ada pada library file hidder, seperti fungsi input pada cin dan fungsi output pada cout. Di sini ada integer, fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Kemudian ada array, kita menggunakan float dan dengan indeks 1. Lalu di sini ada string hitung. Kita di sini menggunakan float karena float ada tipe data untuk angka pecahan atau bisa dibilang desimal. Untuk string sendiri tadi untuk menampung kumpulan karakter pada tipe data. Di sini ada coutput tentang program lurus beraturan atau GLB. Di sini ada pilihan dari 1, 2, 3 tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Yang dicari ini apa yang ingin Anda cari, dan kita masukkan di C inputnya, pilihannya apa, antara
1, 2, atau 3. Di sini digunakan percabangan switch cache. Switch cache ini adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Di dalam if terdapat perulangan for. Di dalam for dideklarasikan variabel i dengan nilai awal 0 memiliki i kurang dari 1 dan bersifat i++ atau maju. Kemudian di dalam perulangan for akan meminta user menginputkan nilai pada variabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. Nah, pada pilihan 1 itu adalah kecepatan. Jadi kita memasukkan jarak dan waktu tempuh. Dengan rumusnya itu adalah S/T. Nah, untuk yang kedua adalah jarak. Jadi kita memasukkan kecepatan dan waktu tempuh. Nah, rumusnya itu adalah V kali T. Untuk jarak dan waktu adalah rumusnya itu S/V. Dan kita harus memasukkan kecepatan dan memasukkan jarak. Nah, jika program selesai, apakah di sini ditampilkan apakah kita mau mengulang program lagi atau tidak. Jika ya, pilih Y. Jika tidak, N, atau bisa yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita run saja. Oke. Lama ya. Nah, udah muncul. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Oke. Andi berlari menempuh jarak 1,8 km dalam waktu 10 menit. Kecepatan Andi adalah, nah yang dicari ini adalah kecepatan, berarti 1. Masukkan jarak. Jaraknya itu 1,8 km dikali 1000 meter, jadi 18.000 meter. 1800 meter. Waktu tempuhnya dijadikan ke sekon, jadi 160. Nah, nilai dari kecepatannya itu adalah 11,25 meter per sekon, jadi jawabannya NC dan hasilnya pun sama. Oke. Tadi jika ingin melanjutkannya kita chat Y. Kecepatannya kita coba jaraknya kita mau berapa, 1000. Masukkan waktu tempuhnya 30, maka jarak yang tempuh adalah 30.000 meter. Jika selesai kita masukkan N, program akan berhenti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon